Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izin Pak, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model OSI dan model TCP/IP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dilbina Azra Anzani dan teman-teman saya. Saya Anissa Dea Putri. Saya Lutfi Hadi. Saya Muhammad Rahen Fernando. Saya pertama. Dan saya Rahma Juliani. Nah, itu tadi anggota dari kelompok 1. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya Dea. Kepada Dea dipersilakan. Oke, langsung aja. Di sini ada model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer. Nah, model OSI ini membagi proses komunikasinya menjadi 7 lapisan, dari yang paling dekat ke pengguna sampai yang paling dekat ke perangkat keras. Lanjut, berikut ini adalah 7 lapisan model OSI. Untuk lapisan pertama yaitu ada lapisan fisik atau physical layer. Physical layer ini media fisik pengiriman data yang bertugas untuk mengatur aspek transmisi data seperti media, kecepatan, tegangan, sinyal, kabel, dan topologi jaringan, serta mentransmisikan bit mentah melalui saluran fisik. Kemudian yang selanjutnya ada network layer atau lapisan jaringan. Lapisan ini bertugas mengatur alamat dan rute data agar sampai ke tujuan. Kemudian lapisan yang selanjutnya ada lapisan tautan data atau data link layer. Bertugas mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Kemudian lapisan yang selanjutnya adalah lapisan transport atau transport layer. Transport layer ini menjamin data terkirim utuh dan berurutan, contohnya seperti TCP dan UDP. Lanjut, untuk lapisan yang kelima yaitu ada session layer atau lapisan sesi. Lapisan sesi ini mengatur sesi komunikasi antar perangkat seperti login, logout, dan sinkronisasi. Lapisan selanjutnya itu lapisan presentasi atau presentation layer. Dia bertugas untuk mengubah data agar bisa dimengerti, misalnya enkripsi, kompresi, dan format data. Kemudian untuk lapisan yang terakhir yaitu lapisan aplikasi. Ia adalah lapisan teratas dan langsung berhubungan dengan pengguna. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model TCP/IP. Nah, TCP/IP atau disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sekumpulan protokol komunikasi yang menjadi dasar jaringan komputer dan internet. TCP berfungsi memecah data menjadi paket-paket kecil, memberi nomor urut, serta memastikan data sampai dengan lengkap dan benar, sedangkan IP mengatur alamat pengirim dan penerima serta jalur terbaik ditempuh paket tersebut. Dan selanjutnya. Nah, di sini ada model layernya, yaitu pertama network access layer, yang kedua yaitu network layer, yang ketiga yaitu transport layer, dan keempat itu application layer. Berbeda dari OSI. Nah, yang pertama yaitu network access layer. Lapisan pertama ada fungsinya untuk mengirimkan data secara fisik dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel atau WiFi. Di sini data diubah menjadi bentuk frame, lalu dikirim lewat media jaringan. Bisa dibilang lapisan ini gabungan antara fisikal dan data link pada model OSI lah. Nah, contohnya yaitu kayak saat kita pakai Ethernet atau WiFi atau koneksi internet. Nah, yang kedua yaitu ada internet layer. Nah, disinilah perangkat diberi nama alamat logis berupa IP address. Data yang dikirim akan dipecah menjadi paket-paket kecil. Kemudian diarahkan atau di-routing supaya sampai ke alamat tujuan yang benar. Protokol utama di sini adalah IP, dibantu protokol lain seperti ICMP dan ARP. Contohnya, mungkin saat kita browsing, paket data dari server bisa diarahkan ke alamat IP, laptop, atau HP kita. Lanjut. Yang ketiga yaitu ada transport layer.
Nah, di sini fungsinya menyediakan komunikasi dari ujung ke ujung atau end-to-end. Protokol utamanya ada dua, yaitu TCP dan UDP. TCP menjamin data terkirim lengkap dan urutan, dan sedangkan UDP lebih cepat tetapi tetap jaminan keandalan. Misalnya kita soal download file pakai TCP supaya data tidak rusak. Sedangkan untuk streaming video mungkin lebih sering pakai UDP karena lebih cepat. Yang keempat yaitu ada application layer. Di sini langsung hubungan dengan aplikasi yang kita pakai sehari-hari. Dan disinilah ada protokol HTTP untuk web, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, DNS untuk menerjemahkan nama domain, dan banyak lagi. Dan contohnya mungkin bisa kita buka YouTube atau Google. Nah, di bagian tulisan di laman web itu ada tulisan HTTPS pada lapisan aplikasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dari model OSI dan TCP atau IP. Nah, yang pertama adalah pada aspek jumlah lapisan. Nah, pada jumlah lapisan dari model OSI ini terdapat 7 lapisan. Yang pertama adalah fisikal, yang kedua adalah data link, yang ketiga adalah network, yang keempat adalah transport, yang kelima adalah session, yang keenam adalah presentation, dan yang ketujuh adalah application. Sedangkan pada model TCP atau IP hanya memiliki 4 lapisan utama, yaitu yang pertama adalah network, access, kemudian internet, kemudian transport, dan application. Nah, kemudian ada pada aspek penggunaan. Nah, penggunaan pada model OSI ini lebih umum digunakan untuk pendidikan dan pemahaman tentang teori jaringan. Sedangkan pada model TCP atau IP, penggunaannya ini digunakan secara luas di jaringan nyata, terutama pada internet. Nah, kemudian pada pada model OSI, fokusnya adalah standarisasi dan modularitas, sedangkan pada TCP atau IP itu fokusnya pada efisiensi dan keandalan komunikasi data. Kemudian pada kompleksibilitas, model OSI itu lebih rinci dan kompleks, sedangkan pada model TCP ini lebih sederhana dan langsung diimplementasikan. Baik, kita masuk ke identifikasi satu. Seorang mahasiswa menonton YouTube, tetapi video sering buffering dan kualitas turun menjadi sangat rendah. Nah, kita masuk ke alur komunikasi data YouTube. Yang pertama itu berdasarkan model OSI. Yang pertama, application layer. YouTube menggunakan halaman HTTP atau HTTPS untuk mengirimkan permintaan video. Yang kedua, presentation layer, data video YouTube yang dikompresi menjadi format standar. Yang ketiga, ada session layer, membuat sesi komunikasi dengan server YouTube agar koneksi tetap terjaga. Yang keempat itu ada transport layer, yaitu data video dipecah menjadi segmen tertentu. Yang kelima ada network layer, yaitu segmen yang dibungkus menjadi paket IP diarahkan lewat router dari server YouTube ke perangkat pengguna. Yang keenam itu ada data link layer, paket IP yang dikemas menjadi frame agar lewat media seperti Ethernet atau Wi-Fi. Yang ketujuh ada physical layer. Mengubah frame menjadi sinyal digital yang transmisi melalui media fisik. Selanjutnya berdasarkan model TCP/IP. Yang pertama, application layer. Aplikasi YouTube meminta video melalui HTTP atau HTTPS untuk dengan metode adaptif streaming. Yang kedua, ada transport layer yang dimana data dipotong menjadi segmen lalu dikirim ke
TCP atau QUIC atau UDP. Yang ketiga ada internet layer, yaitu paket yang dikemas memberikan alamat yang diberi alamat asal dan tujuan lalu diarahkan ke lewat proses routing di internet. Yang keempat ada network access layer, yaitu paket IP dikirimkan sebagai frame melalui kabel Ethernet atau sinyal Wi-Fi. Baik, selanjutnya identifikasi lapisan yang kemungkinan terjadi masalah. Yang pertama yaitu dalam model OSI. Yang pertama ada transport layer. Pada lapisan ini, data video diatur agar sampai dengan urutan yang benar. Jika koneksi internet lambat atau ada data yang hilang, sistem harus mengirim ulang data tersebut. Proses inilah yang menyebabkan jeda dan akhirnya buffering. Yang kedua, network layer. Lapisan ini berfungsi seperti navigasi yang mengarahkan data dari server ke perangkat Anda. Masalah yang sering terjadi di sini adalah latency atau waktu tunggu yang lama, atau congestion, yaitu jalur jaringan yang padat, yang membuat data tidak sampai tepat waktu. Yang ketiga, data link layer. Di lapisan ini, data dikirimkan melalui media fisik seperti kabel atau Wi-Fi. Sinyal Wi-Fi yang lemah, gangguan dari perangkat lain, atau masalah saat mengirim data bisa menghambat aliran data. Dan ini adalah salah satu penyebab buffering yang paling umum. Yang keempat, physical layer. Lapisan ini adalah fondasi dari semua komunikasi jaringan. Masalah bisa sederhana, kabel yang rusak, sambungan yang longgar, atau jarak antara perangkat dan router yang terlalu jauh. Semua hal ini dapat melemahkan sinyal dan mengganggu streaming. Selanjutnya, analisis buffering berdasarkan model TCP/IP. Yang pertama yaitu transport layer, sama seperti pada model OSI, masalah di lapisan ini terjadi saat jaringan lambat atau tidak stabil. Data yang hilang harus dikirim ulang, dan proses ini menciptakan jeda yang membuat buffer tidak sempat terisi penuh, akhirnya menyebabkan video terhenti. Yang kedua, internet layer. Lapisan ini mengatur bagaimana data berjalan dari server ke perangkat. Jika terjadi keterlambatan, jalur padat, atau paket data hilang, kualitas video akan menurun atau bahkan berhenti sementara. Yang ketiga, network access layer. Ini adalah lapisan di mana data dikirim melalui kabel atau Wi-Fi. Sinyal yang lemah, gangguan dari kabel, atau kabel yang bermasalah akan mengganggu aliran data, membuat koneksi internet melambat, dan menyebabkan buffering. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir mengenai protokol yang terlibat dalam buffering YouTube. Protokol yang terlibat dalam buffering YouTube yang pertama itu ada HTTP atau HTTPS yang digunakan di application layer untuk meminta dan mengirim data video dari server YouTube ke aplikasi pengguna. Jika server lambat merespon, video bisa lama dimuat dan menyebabkan buffering. Yang kedua itu ada MPEG-DAS atau HLS yang digunakan di application layer sebagai protokol streaming adaptif. Kualitas video otomatis menyesuaikan kondisi bandwidth. Jika jaringan lambat, kualitas video turun agar tetap bisa diputar. Yang ketiga itu ada TCP atau Transmission Control Protocol yang digunakan di transport layer untuk memastikan data video yang dikirim dengan benar, lengkap, dan berurutan. Namun, retransmisi data yang hilang bisa membuat video berhenti sejenak. Yang keempat ada QUIC yang digunakan di transport layer berbasis UDP untuk mempercepat pengiriman data. Jika paket loss tinggi, video tetap buffering meskipun QUIC lebih cepat. Yang keempat itu ada IP atau Internet Protocol yang digunakan di internet layer untuk memberikan alamat sumber dan tujuan serta merutenkan paket di internet. Jika terjadi latency, data jalur padat, video terlambat sampai dan kualitas bisa turun. Yang terakhir itu ada internet yang digunakan di data link layer untuk mengirim frame data melalui kabel atau jaringan nirkabel. Jika Wi-Fi lemah atau kabel bermasalah, frame bisa hilang sehingga video buffering. Mungkin segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.